Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Bertemu lagi dengan saya Hadi Suryanto. Kali ini kita akan melanjutkan mereview tentang jurnal-jurnal internasional. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu dukung channel saya Diversity Science, untuk like, comment, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi dari saya. Sebelumnya saya perkenalkan, ini adalah web saya editor in chief Journal of Diversity Learning. Ini Diversity Science ini. Kalau ini jurnal bagi yang membutuhkan untuk publikasi di jurnal internasional, silahkan masuk di sini di Journal of Diversity is Learning. Sini jurnal ini sudah masuk di portal Garuda. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini untuk berbagai keperluan akademik. Untuk yang terakhir yang saat ini sedang berjalan adalah edisi volume 1 nomor 4 Desember 2021. Jadi publis pada bulan Desember tahun 2021, tetapi ketika artikel saudara sudah diterima, maka itu akan langsung dipubliskan di jurnal ini. Oke, kita langsung untuk melakukan review lagi tentang berbagai jurnal internasional yang sekiranya bisa menjadi referensi Bapak Ibu semuanya. Kita mulai. Oke, kita mulai dari awal lagi ya. Kita ketik SJR untuk melihat ranking jurnal, scientific journal ranking. Jadi ini kita lihat di sini. Kita klik lagi. Oke. Nah, sudah mulai. Bapak Ibu, ini dari pengalaman saya, kurang lebih saya itu hampir 6 bulan saya mencari metode yang sekiranya sesuai dengan karakteristik saya, yaitu pertama adalah saya belum berpengalaman. Yang kedua adalah saya baru pertama kali punya publikasi, jadi saya mencari peluang untuk artikel saya diterima. Seperti yang sudah saya share dulunya, yang saya menceritakan dengan pengalaman saya yang berjudul tutorial mempersulit hidup, itu adalah share pengalaman. Artinya itu saya baru punya pengalaman tetapi berani untuk mengambil jurnal di ranking Q1 waktu itu, dan ini hasil belajar saya selama 6 bulan. Akhirnya saya menemukan metode ini yang saya kasih nama metode ajaib. Artinya kita melihat tidak hanya dari sisi artikel kita sudah baik apa tidak, artikel kita bagaimana ya, sebaik apapun gitu, bagus kualitas Bapak Ibu, tapi kalau yang keinginan Ibu itu juga terlalu tinggi, katakanlah begitu, mungkin juga perlu menjadi pertimbangan. Contohnya begini, saudara punya uang 100.000, tetapi kalau saudara ingin membeli mobil seharga 200.000 lah, ini perlu strategi untuk itu. Lah ini salah satu strategi yang saya temukan, salah satu metode yang saya temukan, di mana ketika kita pengen punya jurnal terindeks dengan kualifikasi yang bagus, misalnya Q1, Q2, Q3 gitu, maka salah satu caranya yang menurut saya paling efektif adalah mencari hal lain, sisi lain dari jurnal itu. Misalkan begini, kita pengen terbit di jurnal sesuai dengan
Keilmuan saya pengen Q1. Nah, Anda pengen Q1, tapi punya keterbatasan seperti saya. Lalu Anda memaksa memasukkan submit di jurnal yang hanya terbit 2 kali setahun, sekali terbit hanya 5. Nah, bukan karena kualitas kualitas dari artikel kita jelek, tidak memenuhi, bukan. Atau bisa jadi bisa tidak memang karena itu, tapi bukan karena juga faktor lain. Lah inilah faktor lain, inilah yang coba akan saya gali informasi ini. Jadi Bapak Ibu semuanya ya, inilah yang melihat dari sisi lain sebuah jurnal itu. Kita berharap Q1 tidak apa-apa, kita berharap dengan kualitas yang menurut kita mampu, tetapi jangan sampai kita mempertimbangkan Q-nya itu tapi kita tidak punya referensi apapun tentang jurnal seperti itu. Ya sudah, jurnalnya terbitnya 2 kali setahun, 3 kali setahun, 4 kali setahun, tetapi setiap kali terbit itu hanya maksimal 5 atau 5 itu sudah paling banyak, atau berapa gitu. Satu kali satu nomor itu segitu. Nah, itu kan persaingan artikel yang masuk berarti begitu besar, tapi presentasinya begitu kecil. Oleh karena itu kemarin yang chapter 1-2 itu saya sudah membahas, kita membahas karena kemarin kita sudah membahas tentang bidang pendidikan, maka saya tidak akan fokus untuk ini, tidak fokus untuk pendidikan, tapi untuk semuanya. Oke, fokus kita yang pertama adalah tentang jurnal. Apa yang harus dilakukan? Pertama adalah membatasi di sini. Ya, ini kalau kita memilih jurnal atau seri buku proceeding, pilihlah ini. Tapi kalau Bapak Ibu memilih jurnal, kita batasi di jurnal saja. Oke. Oke, ya ini sudah kita batasi di situ. Langkah selanjutnya adalah melihat jurnal. Melihat jurnal. Yang perlu dilihat SCR-nya ini, yang pertama adalah karena jenisnya sudah diketahui bahwa ini kita akan jurnal, maka kita batasi di sini. Kalau kita ini SCR-nya ini kita melihat perrankingannya. Itu pertama ya. Kedua, kita lihat dulu dari mana negara asalnya. Ya, memang di sini yang Q1 itu mendominasi ya. Mendominasi Britania Raya ya, Inggris dan Amerika Serikat. Ini mendominasi semuanya di sini. Jadi ini kalau ini saya tidak membatasinya, langsung saja kita bahas yang semuanya, untuk semuanya bisa kita istilahnya ya siapa yang beruntung nanti jurnal di bidang apa, kita langsung ke sini saja. Oke, ini ada beberapa jurnal mulai dari high index-nya, kita lihat ini high index-nya, ini jumlah terbitanya, ini jumlah dokumen dalam 3 tahun, jumlah referensi. Lah ini yang kita fokuskan di sini adalah high index-nya, negara asalnya, dan jumlah dokumennya per tahun. Kita lihat di situ. Oke, kita lihat di sini ada ulasan alam biologi sel molekuler. Nah, Q1 high index-nya 431, sangat tinggi. Nah, dokumennya 115 per tahun. Asalnya dari Britania Raya atau dari Inggris. Nah, di bawahnya adalah jurnal ekonomi triwulan. Ini bahasa Indonesia ya, bahasa Inggrisnya Natural Review Material. Oh ini Quartile Journal of Economic, Natural Review Molecular Cell Biology. Ini yang Equality Quartile
Journal of Economy. Ya mohon maaf ya, karena saya memang keterbatasan bahasa memang. Ya ini ada dua jurnal ini kita bandingkan. Yang satu memiliki high index 431, yang satu memiliki high index 259. Kira-kira yang paling sulit untuk artikel kita diterima itu yang mana peluangnya? Apakah dengan 431 itu artikel kita lebih sulit? Atau yang lebih sulit dan 259? Nah, yang jadi pertimbangan selanjutnya adalah dokumen per tahunnya. Kita lihat di sini. Oke? Nah, kita lihat di sini dokumennya per tahun. High indexnya 431, tetapi dokumennya per tahunnya ada 115. Sedangkan yang ekonomi ini high indexnya 259, lebih rendah, tapi dokumennya hanya 40, artinya 1:3. Ya, 1:3 ya. Kurang lebihnya segitu. Kalau jurnal ekonomi menerbitkan 40 per tahun, nah, maka di sini review jurnal ulasan alam biologi sel molekuler ini 3 kali jumlah terbitannya. Nah, kalau high index bisa 40 itu berarti kalau 80 artikel, 80 dokumen itu sudah 518. Ini 518 kalau ini jumlahnya 80. Artinya apa? Wah, berarti lebih punya kemungkinan yang high indexnya 431, yaitu jurnal ulasan alam biologi sel molekuler. Oke. Lanjutnya kita buka ini. Kita buka jurnalnya. Ya, ini dia share-nya. Kita lihat. Nah, sel biologinya Q1 semuanya. Oke. Molekuler biologinya Q1 semuanya. Oke. Ya, memang Q1 semuanya. Ini sel molekuler itu ada 90%, 91%. Ini atau ada sel molekuler ini tingkat kemiripan dari jurnal ini, jurnal ulasan alam biologi sel molekuler, kemiripannya dengan jurnal sel molekul, kita bahasa Inggris aja ya biar paham ya. Jadi jurnal Natural Review Molecular Cell Biology dengan jurnal di ini ada yang sama, ada 3 jurnal yang sama, Molecular Cell, Natural Cell Biology, Trend in Cell Biology. Ya, ini ketiganya memiliki kemiripan 91% isinya dengan jurnal Natural Review Molecular Cell Biology. Nah, ini cara mengetahuinya ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengetahui di mana jurnal itu? Ya, ini saya ingatkan kembali. Tidak usah mencari di Google dulu, tapi di sini lihat informasinya, information. Apakah di sini ada homepage-nya? Apa tidak? Kalau ada, tinggal klik homepage-nya di sini. Oke. Nah, seperti ini. Wah, ini jurnalnya Natural Review Molecular Biology. Ini minta ini ya, ini websitenya, jadi tidak usah keliru ya. Oke.
Kita lihat koleksi ya. Koleksi ini. Oke, kita lihat seperti ini. Ini koleksinya. Oh, ini di kembali ya. Ini isu terkini. Nah, ini kita lihat semuanya ya di sini. Oke. Oh. Ya, ini sudah kita lihat ya. Ini. Jadi jurnal ini jurnal ini tahun 2021 ya. Ini terbit sebanyak, ini nomor 1 untuk tahun 2021 ya, nomor 1, nomor 2, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9, karena ini baru September bulan 9. Berarti kalau dilihat dari sini, ini bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, ya, Mei. Ini berarti jurnal ini terbit setiap bulan. Oke, terbit setiap bulan. Kita lihat ini volume, kita lihat yang 8 aja ya. Volume 8. Jadi terbit setiap bulan. Ini. Ya. Oke. Lalu kita lihat tadi di SCR-nya. Ada 432. Itu artinya kalau dibagi 12 bagi 12 itu berapa ya? 120, 240, 380 itu berarti ada 30. Ya. Ada 30. Itu dibagi, tadi dibagi berapa? 12 ya. Ya, ada 30. Sisanya 260, 40 sama 3. Jadi sekitar berapa itu? 30-an lebih per artikel. 71 dibagi 12. Ya. Itu lebih dari 30. Bisa 12, 24, 36, 48, 60. Itu berapa itu? 12, 24, 36, 48, 60. Ada 5. Berarti sekitar 35 artikel per nomor. Dari setiap bulan itu 35 artikel lebih. Kalau lihat dari sini. Nah, tempat publisnya adalah Natural Publish Group. Nah, ini. Kita cari di Scopus. Ini pakai ISN ya.
Jadi jurnal ini ya, Natural Review Molecular Cell Biology ini ya terbit setiap bulan, ada 12 nomor. Oke, kita cari jurnalnya di sini ya. Ini jurnalnya ya. Oke. Jurnalnya kita ganti ini dengan title, ini diganti dengan ISSN. Tadi kita sudah simpan, tinggal tempel, masukkan, temukan. Oke. Ini jurnalnya. Kita lihat informasinya. Kita klik jurnalnya. Dari 2000 sampai sekarang, jadi masih valid ya ini. Walaupun terbit setiap bulan, dokumennya lebih dari 35 setiap kali terbit, ini masih ready di Scopus. Kita lihat webnya benar apa salah. Kita lihat di sini. Beranda sumber. Oke. Web homepage-nya. Sama kan? Sama kan? Ini tadi sama kan? Ini. Ya. Itu artinya kalau menurut saya peluangnya untuk diterima itu lebih besar. Ini tiap bulan. Jadi kalau misalkan kita bisa membuat tulisan yang bagus, apalagi yang temuannya dari sel, tentang biologi sel ya, tentang molekular sel di bidang biologi, itu kalau bagus ini cepat diterima ini kayaknya. Tiap bulan, setiap bulan. Saya baca, hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. 9 ini ada 9 artikel. 9 artikel. Oke. Ini padahal bulan Agustus ya, masih ada 9. Tapi kalau kita hitung tadi segitu, nggak tahu ini, mungkin ada lain hal ya, mungkin sekarang ini kekurangan. Nah, ini peluang untuk melihatnya. Ini mungkin bisa jadi artikel yang masuk bisa jadi berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Itu kan tadi kan tahun 2020, bukan yang tahun 2021 ini. Oke, kita lihat lagi. Ini 9, hanya 9. Berarti banyak peluang nih. Kalau kita mau submit di sini. Oh iya. Ini yang bulan Juli. Ini kayaknya kalau saya lihat itu setiap bulan itu beda ini ya. Berbeda temanya. Kalau saya lihat ini. Ini saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ya. Ini berarti ini kalau dilihat dari tahun sebelumnya, yang mana tadi? Kalau dilihat dokumennya, ini dokumen. Oh, dokumen yang ini mana tadi? 115. Hanya 115, berarti 115 kalau setiap bulan sekitar, bukan yang 400 ini ya,
115 ini berarti ada sekitar, kalau bagi 12 ya, berarti ada antara 10 sampai ya 10 sampai 9 itu benar. 10 sampai 9. Sebelum bukan yang indeksnya ya, tapi dokumennya hanya 115. Dokumennya hanya 115. Tadi saya hitung, berarti yang saya hitung tadi high index-nya. Ternyata yang kita hitung dokumennya hanya 115. Berarti antara 9 sampai 10 setiap nomor di setiap. Tapi di sini semuanya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, sekitar 8 9. Ya, itu ya. Dan ini setelah dicek di Scopus juga sudah masih ready, dan dilihat dari halamannya sini juga muncul seperti ini. Oke. Sehingga menurut saya jurnal ini bagus sebagai referensi karena terbitnya setiap bulan, lumayan, dari Amerika, dan ini bisa dipertimbangkan dari biologi ya, bidang biologi. Oke, terima kasih untuk review hari ini. Telah bergabung bersama saya. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan komen agar saya bisa memberikan banyak informasi kepada saudara semuanya. Juga saudara tidak kehilangan informasi, karena dengan subscribe Anda akan dapat mendapatkan informasi secara up to date dari saya. Ini bagi yang membutuhkan publikasi jurnal, ya, bisa di Journal of Diversity in Learning. Ini kata kuncinya adalah diversity in learning, keberagaman di dalam pembelajaran. Apanya yang beragam? Bisa tentang beragam latar belakangnya, beragam latar belakang orang tuanya, belakang sosialnya, belakang self regulation, self efficacy, atau beragam yang terkait dengan latar belakang pembelajaran itu bisa jadi, atau latar belakang strateginya berbeda bagaimana. Nah, ini bisa menjadi rujukan bila Bapak Ibu sudah akan membuat laporan untuk kegiatan akademik seperti BKD, LKD atau yang lainnya. Karena jurnal ini sudah terindeks di Garuda maupun Google Scholar. Jadi begitu artikel saudara diterbitkan, bisa saudara cari di Google, lalu klik di Google Scholar masing-masing, dan disitu secara otomatis bisa masuk ke Sinta. Itu dari saya. Terima kasih untuk kali ini. Terima kasih telah bergabung bersama saya. Sehat selalu untuk semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.